gereja Tuhan. Mari masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengar suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Mari berjumpa dengan Tuhan, berjumpa karena kemurahan-Nya, berjumpa dengan bersukacita. Siap menerima urapan-Nya, mujizat kesembuhan nyata. Mari masuk kemah pertemuan. Hey! Masuk dalam gereja Tuhan. Mari masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengan suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Berjumpa, berjumpa karena kemurahan-Nya, berjumpa dengan bersukacita. Siap menerima urapan-Nya, mujizat kesembuhan nyata. Mari masuk dalam gereja Tuhan. Masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengar suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Masuk altarnya dengan sukacita. Amin. Haleluya. Amin. Sorakan haleluya. Yes, kami siap Tuhan untuk masuk dalam kemah pertemuan. Salam, salam damai, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali saudaraku, di channel Milenium Damai 7. Sungguh besar harapan kami, bisa menjadi berkat buat saudara-saudara semua, bisa menguatkan, membuat kita lebih bertumbuh di dalam Dia, Sang Pejunan kita. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita tunduk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta, di dalam kerajaan surga, kembali saat ini, kami anak-anak-Mu, menghampiri, mengucap syukur, atas setiap berkat yang luar biasa kami rasakan hari ini. Berikan hikmah-Mu atas kami, agar kami bisa memahami, apa yang terkandung dalam renungan hari ini. Berkata-katalah Bapa, kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Rehan, Renungan Harian. Judul bacaan hari ini, lakukan segala sesuatu dengan penuh perhatian. Kitab Mazmur pasal 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Seorang pria pernah mengalami tekanan karena banyaknya urusan, janji, dan pekerjaan, yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Hal ini sangat memengaruhi cara bersikap terhadap anggota keluarganya. Ia membentak istri, dan anak-anaknya, dan tidak jarang, ia tersedak, ketika sedang minum, ataupun makan. Dia juga merasa jengkel, jika ada orang yang mengganggu kesibukannya, walaupun orang tersebut hanya sekadar mengajaknya bicara. Lambat laun, sikapnya itu membuat anggota keluarganya menjadi takut. Mereka merasakan ketegangan, jika berhadapan dengannya. Pria itu bercerita, aku masih ingat malam itu, usai makan malam, anak bungsuku berkata, bahwa ia mau menceritakan padaku sebuah kejadian penting, yang dialaminya di sekolah hari itu. Ia berjanji akan menceritakan itu secara cepat, agar tidak menggangguku. Menyadari sikapku yang membuat seisi rumah menjadi takut, aku kemudian berkata, sayang, kau tidak perlu menceritakan secara cepat. Ayah punya waktu untukmu. Ceritakan saja perlahan-lahan. Lalu anak bungsuku itu pun berkata, tapi, ayah juga harus mendengarkannya baik-baik, jangan terburu-buru.
Baik atau tidaknya, sikap yang kita tunjukkan terhadap seseorang atau sesuatu ditentukan oleh seberapa besar perhatian yang kita berikan terhadap orang atau sesuatu tersebut. Jika perhatian yang kita berikan untuk pekerjaan lebih besar daripada kepada suami, istri, atau anak-anak, maka kita akan merasa kesal ketika mereka meminta waktu kita. Atau, kita akan memberikan waktu dan perhatian kepada mereka, tetapi hanya dengan setengah hati. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan. Berapa sering kita merasa terganggu dengan jam-jam ibadah atau kegiatan kerohanian lainnya. Sebagian orang tidak sempat lagi untuk bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan pembacaan firman hanya karena lebih mementingkan pekerjaan atau usaha. Ada juga yang berdoa dengan terburu-buru sambil sesekali memerhatikan jam dan memikirkan kegiatan lainnya. Selama masih hidup di dunia ini, segala sesuatu memang penting. Kita perlu memberikan perhatian untuk pekerjaan, karena pekerjaan penting untuk kelangsungan hidup kita. Kita juga perlu memberikan perhatian untuk keluarga, karena kita merupakan bagian dari keluarga. Kita perlu memberikan perhatian untuk Tuhan dan pekerjaannya, karena Tuhan yang mempunyai hidup kita. Kuncinya terletak pada pengaturan kita, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan seimbang. Ketika bekerja, berikan perhatian penuh terhadap pekerjaan. Ketika bersama dengan keluarga, dan ketika mereka meminta perhatian kita, berikan perhatian penuh kepada mereka. Ketika bersekutu dengan Tuhan, berikan perhatian penuh kepada Tuhan. Seperti halnya pemazmur yang datang kepada Tuhan dengan rasa haus dan kerinduan yang besar kepadanya. Mari lakukan segala sesuatunya dengan penuh perhatian. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa. Terima kasih Bapa, untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk lebih dekat lagi denganmu, kami rindu bergaul intim lagi denganmu, seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ketika mereka bergaul intim denganmu, hidup mereka dijagai, dilindungi, bahkan kehidupan mereka diberkati. Kami merindukan itu Bapa, saat ini, kami siap, kami mau membangun hubungan lebih intim lagi denganmu, dan biarlah wajahmu tidak pernah berpaling atas kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.